Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi oleh kita Yesus Kristus. Kita patut menaikkan ucapan syukur kita pada saat pagi hari ini. Kita kembali datang memuji, memuliakan akan nama Tuhan. Baik, kita akan mempersiapkan hati kita, jiwa kita, roh kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Dan kita akan merasakan kuasa Tuhan mengalir tempat kita masing-masing tempat ini. Biarlah kita merasakan kuasa Tuhan yang luar biasa. Walaupun kita berada di rumah kita masing-masing, tidak mengurangi semangat kita untuk datang menyembah Tuhan. Baik, kita akan mulai ibadah kita. Sebelum kita mengangkat pujian penyembahan kita naikkan doa syukur kita kepada Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap menyembah-Mu, kami siap memuji-Mu Tuhan. Haleluya. Segala puji hormat kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Baik, kita naikkan pujian kita naikkan penyembahan kita. Katakan, biar seluruh bumi menyanyikan kebesaran Tuhan. Haleluya Yesus. Biar seluruh bumi nyanyikan kebesaran-Mu, biar yang bernapas memuji nama-Mu. Engkau layak, layak terima pujian, segala puji bagi-Mu. Biar seluruh bumi, biar seluruh bumi nyanyikan kebesaran-Mu, biar yang bernapas memuji nama-Mu. Engkau layak, layak terima pujian, segala puji bagi-Mu. Katakan sama-sama, pujilah Tuhan seluruh umat-Nya, tinggikan Dia, masyurkan nama-Nya, beri Dia hormat, pujian, agungkan Dia, mulia nama-Nya. Katakan, biar seluruh bumi menyanyikan kebesaran-Mu. Biar seluruh bumi nyanyikan kebesaran-Mu, biar yang bernapas memuji nama-Mu. Engkau layak, layak terima pujian, segala puji bagi-Mu. Pujilah Tuhan, pujilah Tuhan seluruh umat-Nya, tinggikan Dia, masyurkan nama-Nya, beri Dia hormat, pujian, agungkan Dia, mulia nama-Nya. Pujilah Tuhan, pujilah Tuhan
syukur kami. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi Sang Raja. Biar seluruh bumi nyanyikan kebesaran-Mu, biar yang bernapas boleh memuji nama-Mu. Engkau yang layak, Engkau yang layak terima pujian. Segala puji hormat bagimu Yesus, haleluya. Glory, haleluya. Agunglah Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapakku. Engkau yang memelihara hidup kami Tuhan. Engkau lahir buat kami Yesus, haleluya. Glory, haleluya. Syukur ajaib Engkau Tuhan, dahsyat Engkau Allahku. Haleluya, haleluya. Saudara, pada saat pagi hari ini kita di rumah kita masing-masing dimanapun kita berada, kita naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan, karena Dia yang layak dengan pujian dan penyembahan, karena Dia yang layak ditinggikan pada saat pagi hari ini. Fokuskan hatimu, fokuskan jiwamu, fokuskan rohmu, serahkan hidupmu sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Biar kita akan merasakan hadirat Tuhan, kuasa Tuhan mengalir di tempat kita, menjamah kita pada saat pagi hari ini. Dan kita akan dipulihkan, dan kita akan dipuaskan dengan kebenaran firman Tuhan. Haleluya Yesus. Kita akan menaikkan pujian penyembahan kita dengan ucapan syukur. Kita akan bersuka cita dalam Tuhan, karena kita menyambut akan kelahiran Tuhan pada hari ini. Haleluya Yesus, haleluya. Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Kita naikkan pujian ini. Katakan biar seluruh bumi menyanyikan kebesaran Tuhan, karena Dia yang layak dengan pujian dan penyembahan kita. Haleluya Yesus, haleluya. Biar seluruh bumi nyanyikan kebesaran-Mu, biar yang bernapas memuji nama-Mu. Engkau layak, layak terima pujian. Segala puji bagi-Mu. Biar seluruh bumi, haleluya. Biar seluruh bumi nyanyikan kebesaran-Mu, biar yang bernafas memuji nama-Mu. Engkau layak, layak terima pujian. Segala puji bagi-Mu. Pujilah Tuhan, pujilah Tuhan, seluruh umat-Nya. Tinggikan, tinggikan Dia, masyurkan nama-Nya. Beri Dia hormat, pujian, agungkan Dia. Mulyana, katakan pujilah Tuhan, pujilah Tuhan, seluruh umat-Nya. Tinggikan, tinggikan Dia, masyurkan nama-Nya. Beri Dia hormat, pujian, agungkan Dia. Mulia namanya, mulia namanya, mulia. Katakan mulialah nama-Mu Tuhan, mulia namanya. Haleluya Yesus, haleluya Bapa, haleluya Roh Kudus, terpujilah nama-Mu Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur kepadamu pagi hari ini Bapa. Tuhan telah mengizinkan kami
Kami boleh memuji dan menyembah akan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan kesempatan yang terindah ini yang Tuhan percayakan. Kami boleh menikmati hadirat Tuhan. Sidang jemaat-Mu juga Tuhan yang saat ini berada di rumah masing-masing. Biarlah Tuhan melalui pujian dan penyembahan mereka juga. Mereka boleh dilawat oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, kami pertaruhkan jalannya ibadah kami ke dalam tangan kasih kuasa-Mu pagi hari ini. Biarlah Roh Kudus mengambil alih semuanya. Biarlah ibadah kami menjadi ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Pada pagi hari ini kami pertaruhkan ke dalam tangan kasih kuasa-Mu ibadah kami. Dan kami boleh tabiskan itu di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, Allah Tritunggal, Allah yang memberkati ibadah kami pagi hari ini. Haleluya. Amin. Baik, shalom. Ada sukacita? Baik, kita akan bersorak-sorak, kita akan datang memuji Tuhan pada saat pagi hari ini. Sebelum kita naikkan puji-pujian, mari pandang kiri kananmu, beri tos kiri kananmu, beri salam kiri kananmu. Karena kita akan bersukacita dalam Tuhan, kita akan menyambut akan kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Katakan, Dia lahir untuk kami. Ya, puji Tuhan. Sang Raja kita. Puji Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan saat pagi hari ini yang akan dibawakan oleh hambanya. Bapak, pada kesempatan pagi hari ini kami akan menikmati kebenaran firman Tuhan. Mari Tuhan, biarlah kebenaran firman-Mu pagi hari ini menguatkan, meneguhkan kami semua. Sidang jemaat-Mu saat ini yang masih berada di rumah Tuhan. Tuhan juga tolong mereka, biarlah ketika firman-Mu ini disampaikan dari tempat ini, mereka disegarkan, mereka dikuatkan, mereka diteguhkan, mereka diberkati oleh firman Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, setiap cara-cara iblis Bapa yang akan mengintimidasi setiap sidang jemaat-Mu untuk tidak mengambil Alkitab mereka, untuk tidak membuka firman Tuhan, bahkan untuk tidak mau mendengarkan akan penyampaian firman Tuhan dari tempat ini Bapa. Kami berdoa, kami patahkan itu di dalam nama Tuhan Yesus pagi hari. Dan Roh Kudus tolong gerakkan hati setiap sidang jemaat-Mu.
Biarlah kami sama-sama mencintai firman Tuhan pagi hari ini. Hamba yang menyampaikan, sidang jemaatmu yang mendengarkan, sama-sama diberkati oleh firman Tuhan pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik, puji nama Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, masih tetap semangat, masih kita tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Walaupun saat ini kita masih beribadah dari rumah, tetapi sukacita itu tetap mengalir dalam kehidupan kita. Baik, kita akan buka kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-21. Lukas pasal 21 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang keempat. Saya akan bacakan kebenaran firman Tuhan ini buat kita semua. Ya, demikian firman Tuhan. Ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Lalu ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Bahkan ia memberi seluruh nafkahnya." Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia kita yang mendengar, melakukan firman Tuhan ini. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, kita ada dalam bulan-bulan perayaan Natal. Suasana yang penuh dengan sukacita, di mana kita sebagai anak-anak Tuhan menyambut Natal ini dengan meriah. Mungkin banyak yang sudah mempersiapkan diri untuk menyongsong Natal dengan berbagai macam cara mengekspresikan sukacita itu dalam kehidupannya. Mungkin bulan Desember itu bulan yang penuh dengan pengeluaran, bulan yang penuh dengan pengorbanan, bulan yang penuh dengan hal-hal yang mungkin banyak menguras isi kantong kita. Tapi jangan sampai Bapak Ibu dengan tidak mendapatkan hadiah Natal, kita merasa bahwa sukacita Natal itu akan berkurang. Tetapi hari ini kita akan belajar tentang pemberian yang terbaik bagi Tuhan. Berbicara tentang pemberian, kita akan melihat, belajar dari seorang janda pada pagi hari ini. Dikatakan oleh firman Tuhan, dialah seorang janda, bukan saja sekedar janda saudara. Dia hidup dengan sebatang kara, tetapi dalam hal ekonomi dialah orang yang paling miskin pada saat itu. Dikatakan oleh firman Tuhan di dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-21 ayat 1 dan 2. Ketika Yesus berada di bait Allah pada saat itu, dikatakan ketika dia mengangkat mukanya, ia melihat orang kaya memasukkan persembahan mereka, dan juga orang miskin juga memasukkan persembahannya di situ. Ada seorang janda juga yang miskin memasukkan persembahan. Dan Yesus melihat juga seorang miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Ayat 3 dikatakan, lalu Yesus berkata kepada mereka, siapa murid-muridnya, orang-orang yang hadir di bait Allah pada saat itunya. Sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, di dalam bait Allah itu ada 2 golongan yang memberikan persembahan mereka pada saat itu. Yang pertama golongan orang kaya, ia maju ke depan dan memberikan persembahannya untuk Tuhan. Kalau kita tahu orang kaya pasti berinya yang banyak Bapak Ibu. Tetapi juga tampil seorang janda miskin. Ia juga tampil ke depan dan memberikan hanya 2 peser uang dimasukkan dalam peti persembahan. Tetapi yang menariknya Bapak Ibu, kalau kita melihat dari segi kalkulasi matematik, sebenarnya yang Yesus harus sanjung, yang memberi banyak itu adalah orang kaya. Tetapi saudara, ketika melihat janda, Yesus malahan berkata janda ini yang lebih banyak memberi dari semua orang yang memberi pada saat itu. Apa yang terjadi? Yesus begitu memperhatikan seorang janda miskin ini ketika dia memasukkan persembahan ke dalam peti persembahan. Sehingga ia berkata dia lebih banyak memberi daripada semua orang. Pemberian yang terbaik, persembahan itu bukan sekedar sebagai suatu pelengkap dalam ibadah kita. Persembahan itu bukan hanya sekedar sebagai pelengkap di dalam ibadah kita. Tetapi persembahan itu wujudnya sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan.
Kita harus memberikan yang terbaik melalui persembahan kita. Seorang janda ini juga tidak mau kalah pada saat itu. Walaupun di tengah-tengah kekurangannya, walaupun di tengah-tengah keterbatasannya pada saat itu, tetapi dia juga tampil untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Yang saya mau sampaikan pagi hari ini, pemberian yang terbaik, yang pertama, memberi dengan hati yang penuh dengan kemurahan. Memberi dengan hati yang penuh dengan kemurahan. Kita tahu janda ini akan dikatakan dia adalah orang yang miskin. Miskin materi, miskin kekayaan. Tetapi perhatikan baik-baik sehingga Tuhan begitu memberikan nilai tambah bagi dia. Memberikan sebuah penghargaan bagi seorang janda miskin ini. Dia boleh mengalami kekurangan, keterbatasan dalam semua itu. Tetapi dia mengalami sebuah hati yang penuh dengan kemurahan untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kembali kepada hati. Hati ini saudara, banyak orang yang memberi dengan hati yang penuh dengan keterpaksaan, banyak. Tapi janda ini, walaupun itu hanya 2 peser uang saja, dengan hati yang penuh dengan kemurahan, dia masukkan itu ke dalam peti persembahan. Dan itulah pemberian dia yang terbaik bagi Tuhan pada saat itu. Pagi hari ini, milikilah kemurahan hati di dalam memberi untuk Tuhan. Kembali kepada hati. Orang yang bermurah hati, ucapan bahagia yang diucapkan Tuhan pada saat itu. Yang saya mau sampaikan pagi hari ini. Mereka yang bermurah hati akan diberi kemurahan oleh Tuhan. Orang yang bermurah hati dalam memberi, tidak tanggung-tanggung dalam memberi untuk pekerjaan Tuhan. Janda ini, dia boleh miskin dari segi materi. Janda ini boleh mengalami kekurangan. Janda ini boleh dipandang dengan sebelah mata. Tetapi dia kaya dalam kemurahan. Kaya di dalam hal memberi. Kaya dengan hati yang sungguh-sungguh untuk memberi bagi pekerjaan Tuhan. Wah, luar biasa. Luar biasa. Mari pagi hari ini, Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Keterbatasan bukan menjadi penghalang bagi kita untuk berkorban bagi Tuhan. Janda ini kemiskinan bukan menjadi penghambat bagi dia untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Janda ini bukan kekurangan keterbatasan yang menghambat dia untuk melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Walaupun pada saat itu orang kaya maju ke depan dengan amplop yang tebal masukkan ke dalam peti. Janda ini tidak pesimis. Apa yang dia punya hanya itu saja yang dia miliki pada saat itu. Hanya 2 keping uang saja yang dia miliki, yang dia masukkan ke dalam peti persembahan. Sehingga Tuhan berkata pada saat itu, janda ini memberikan lebih banyak, lebih besar dari semua yang memberi pada pagi hari. Maka saya katakan kalau kalkulasi matematik kita, sebenarnya dari segi jumlah uang, janda ini hanya 2 peser. Uang yang dimasukkan dalam peti. Dibandingkan orang kaya yang banyak memberi pada saat itu. Tetapi kenapa Tuhan, saya mau katakan kenapa Tuhan lebih memberikan nilai tambah kepada janda ini. Memberikan sebuah penghargaan kepada seorang janda ini. Bukan dari nilai jumlah yang diberikan. Tapi Tuhan melihat hati yang penuh dengan kemurahan. Yang mau berkorban, memberikan yang terbaik bagi pekerjaan Tuhan. Hari ini saya mau katakan, milikilah hati yang bermurah hati untuk kita memberi yang terbaik bagi Tuhan. Hati yang penuh dengan kemurahan untuk kita berkorban bagi Tuhan. Untuk kita mendukung pekerjaan Tuhan. Untuk mendukung pelayanan Tuhan. Kita harus berkorban di sana. Janda ini, biarlah ini menjadi motivasi buat kita pagi hari ini. Biar melalui seorang janda ini memberikan semangat, support bagi kita. Kalau berbicara kurang, semua orang pasti kurang. Tapi kekurangan dia pakai itu untuk memberi yang terbaik bagi Tuhan. Itu yang pertama Bapak Ibu, pemberian yang terbaik yaitu memberi dengan hati yang penuh dengan kemurahan. Yang kedua dikatakan di situ, ayat yang kedua saya mulai baca lagi. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Lalu ia berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih dari banyak
banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahan, tapi janda ini memberi dari kekurangannya. Yang kedua saya mau katakan, pemberian yang terbaik, belajar untuk memberi di tengah-tengah kekurangan. Ini menjadi pergumulan Bapak Ibu. Janda yang dikatakan dia tetap memberi di tengah-tengah kekurangan. Sebagai sidang jemaat yang dikasihi Tuhan pagi hari ini, jangan tunggu pada saat diberkati dulu baru kita mulai bernasar kepada Tuhan, saya memberi Tuhan yang lebih banyak lagi. Tapi yang menjadi pergumulan kita sebagai sidang jemaat Tuhan, pada saat kita mengalami kekurangan dan keterbatasan, masihkah kita memiliki hati yang memberi yang terbaik bagi Tuhan? Masihkah kita memiliki hati untuk berkorban bagi pekerjaan Tuhan? Dikatakan oleh firman Tuhan ayat yang keempat ini, janda ini memberi di tengah-tengah kekurangannya. Wah, luar biasa. Sehingga Tuhan pada saat itu memberikan apresiasi yang tinggi kepada janda ini. Karena apa? Orang kaya memberi dari kelebihannya. Kalau orang kaya memberi, masih banyak ada yang ditabung sana. Kalau orang kaya memberi, masih banyak hartanya di mana-mana. Itu biasa. Tetapi janda ini memberi di tengah-tengah kekurangan. Bahkan duit yang diberikan, uang yang diberikan, 2 peser uang yang diberikan, itulah satu-satu harapan hidupnya, sandaran hidupnya pada saat itu. Dan dia berikan pada saat itu, dia pulang ke rumah. Dan tidak ada lagi uang yang dia pakai untuk membelanjakan untuk kebutuhannya. Satu tantangan dan pergumulan buat kita. Ketika kita mengalami kekurangan, masihkah kita memberi itu pekerjaan Tuhan? Pergumulan terbesar adalah di tengah-tengah kekurangan. Kalau orang memberi di tengah-tengah kelebihan, udah biasa saya katakan demikian. Kalau orang berkorban di tengah-tengah kelimpahan, itu sudah biasa. Tetapi pada saat stok kita itu menipis, mungkin persediaan kita hanya itu saja. Itu pergumulan buat kita. Apakah kita mau beri untuk Tuhan? Apakah kita mau berkorban untuk Tuhan? Kisah seorang janda di Sarfat pada saat itu ketika dia memberkati seorang Elia. Ketika Elia berjumpa dengan seorang janda ini yang sedang memungut kayu api. 1-2 batang dan pulang dia mengolah tepung yang segenggam itu. Elia berkata, buatlah aku roti untuk aku makan. Apa kata janda ini? Tuanku, saya dan anak saya ini sedang mengumpulkan kayu api 1-2 batang kayu api. Pulang ke rumah kami olah tepung itu. Persediaan kami hanya segenggam tepung. Setelah kami olah tepung itu, kami makan dan kami hanya menunggu saatnya kami mati. Persediaan dia hanya segenggam. Itu satu-satunya harapan. Ketika roti yang segenggam ini diolah, tepung ini yang segenggam ini diolah, dimakan. Setelah makan hanya tinggal waktunya mati. Tapi Elia berkata kepada janda ini, olah tepung itu menjadi roti. Olahan pertama kau kasihkan kepadaku dan aku makan. Dan apa yang terjadi ketika di tengah kekurangan? Dia layani hamba Tuhan ini. Ketika di tengah kekurangan, dia memberkati seorang hamba Tuhan ini. Apa yang terjadi? Janda ini mengalami kelimpahan sampai masa kelaparan pada saat itu terlewati. Janda ini masih memiliki stok persediaan yang lumayan banyak, saudara. Di tengah kekurangan, dia siap memberkati. Kita juga harus belajar untuk memberkati di tengah kekurangan. Kita juga harus belajar untuk memberi di tengah kekurangan. Jangan tunggu dulu sampai kaya. Jangan tunggu dulu sampai kita berkelimpahan. Jangan kita tunggu dulu sampai kita mengalami sesuatu berkat yang luar biasa. Baru kita berkata, saya akan memberi untuk Tuhan. Tetapi di tengah kekurangan, masihkah kita memiliki hati? Berkembali kepada hati, Bapak Ibu. Kembali kepada hati. Janda ini mendapatkan satu pujian, mendapatkan sebuah nilai tambah tersendiri dari Tuhan. Bukan karena dia miskin, bukan karena dia janda. Tidak, Bapak Ibu. Tetapi Tuhan melihat hati. Di tengah-tengah kekurangannya, keterbatasannya, dia masih berkorban yang terbaik bagi Tuhan. Kalau dia miskin tapi tidak takut Tuhan, juga Tuhan tidak akan memberikan sesuatu pembelaan bagi dia. Orang kaya bukan berarti Tuhan benci. Orang kaya kalau takut Tuhan, Tuhan pasti memberkati.
Orang miskin tidak takut Tuhan, Tuhan tidak akan membela. Pagi hari ini, janda ini diberi apresiasi bukan karena dia miskin, bukan karena dia seorang janda, tidak. Tetapi Tuhan melihat bagaimana sikap hati seorang janda di tengah kekurangan. Dia masih memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Belajarlah kita memberi juga yang terbaik bagi Tuhan. Karena pemberian saudara itu sebagai wujud rasa syukur saudara kepada Tuhan. Pemberian kita kepada Tuhan, kita juga mendukung pekerjaan Tuhan. Pemberian kita kepada Tuhan itu merupakan sesuatu wujud kita mengembalikan apa yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Hanya seberapa? Kalau kita bandingkan perbandingan kita, anak kita kalau minta uang belanja satu hari, ya kalau 2 anak paling banyaklah 10.000 sehari. Kalikan dalam seminggu 70. Kalau kita beri buat Tuhan paling 2.000. Banyakan kita beri untuk anak kita ketimbang untuk Tuhan. Pagi hari ini juga hal yang kedua harus kita lakukan. Kita memberi di tengah kekurangan dan keterbatasan kita. Dan yang ketiga, Bapak Ibu, ayat yang keempat dikatakan begini, sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tapi janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan ia memberi seluruh nafkahnya. Saya mau katakan kepada kita semua pagi hari ini, 2 peser yang dia masukkan ke dalam peti itu adalah nafkah hidupnya yang dia pertaruhkan untuk Tuhan. Ketika dia sudah memberi, semuanya selesai. Tidak ada lagi uang di dalam dompet. Ketika dia sudah berikan 2 peser uang itu ke dalam peti persembahan, dia pulang tidak lagi ada uang untuk dia pakai belanja, untuk dia pakai beli tepung yang dia olah untuk menjadi roti, saudaraku. Tetapi apa yang dia berikan seluruhnya itu, sepenuhnya itu diserahkan untuk Tuhan. Yang ketiga, pemberian yang terbaik adalah pemberian yang dengan sepenuh hati kepada Tuhan. Tidak setengah-setengah, Bapak Ibu. Banyak jemaat, banyak orang-orang Kristen ketika dia memberi, saudara, tangan boleh memberi, tapi hatinya itu tidak ada damai sejahtera. Tangannya memberi, tapi tidak ada sukacita. Ada sebuah penyesalan di sana. Janda ini tidak ada penyesalan. Dia tidak setengah-setengah di dalam memberi, tapi dia memberi seluruh hidupnya pada saat itu. Pemberian yang terbaik adalah pemberian yang tidak setengah-setengah kita berikan buat Tuhan. Jangan setengah hati kita beri untuk Tuhan. Janda ini bukan saja materi, uangnya yang dia berikan, tetapi hidupnya juga dia berikan untuk Tuhan pada saat itu. Seluruh nafkah hidupnya dia pertaruhkan untuk Tuhan. Ini jadi pergumulan, saudara. Kita juga dari sisi yang lain, janda ini juga membutuhkan uang itu. Untuk beli roti, untuk beli tepung, diolah menjadi roti. Di sisi lain, menjadi pergumulan dia. Apa dia harus utamakan untuk pekerjaan Tuhan atau mengutamakan dirinya sendiri? Ada pergumulan. Banyak orang ketika memberi pekerjaan Tuhan, ada 2 hal yang bertentangan dalam batinnya. Ada yang berkata jangan berikan itu, nanti pulang kamu belanja makanan atau belanja untuk kebutuhan dapurmu masih ada atau tidak? Pergumulan. Tapi janda ini ada komitmen di dalamnya. Ada hati yang penuh dengan sukacita. Tidak mikir-mikir. Dia benar-benar memberi untuk Tuhan pada saat itu. Tidak setengah-setengah dalam hal memberi. Mari Bapak Ibu. Banyak orang juga memberi, persembahannya masuk gereja, tapi orangnya tinggal di rumah. Banyak. Persembahannya dibawa di gereja, dia minta hamba Tuhan doakan dia. Tapi orangnya tetap di rumah. Banyak Bapak Ibu. Tapi janda ini, hartanya dia bawa kepada Tuhan. Tapi seluruh hidupnya juga dia persembahkan untuk Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita mau beri yang terbaik buat Tuhan pagi hari ini. Kita mau melakukan sesuatu yang terbaik bagi Tuhan pagi hari ini. Pemberian yang terbaik pagi hari ini. Yang pertama adalah memberi dengan hati yang penuh dengan kemurahan. Yang kedua, belajar untuk memberi di tengah-tengah kekurangan. Yang ketiga, memberi tidak dengan setengah hati.
Tapi sepenuhnya kita mau berkorban untuk Tuhan. Kita mau beri yang terbaik buat Tuhan. Tubuh ini kita juga persembahkan untuk Tuhan. Jangan sampai hanya persembahan saja yang masuk surga, tapi orangnya tidak masuk surga, itu salah. Nanti alasannya kepada hamba Tuhan, Pak Pendeta, mohon maaf pagi hari ini saya tidak gereja. Saya masih sibuk, tetap persembahan saya kirimkan, saya masukkan Pak Pendeta. Dan akhirnya nanti yang masuk surga nanti persembahannya, orangnya tidak masuk surga. Melalui kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, saya juga menghimbau kepada kita semua sidang jemaat Tuhan. Bulan ini mungkin bulan penuh dengan pengorbanan. Bulan yang penuh dengan hal-hal yang kita memberikan yang terbaik buat Tuhan. Belajarlah untuk memberikan sesuatu yang membuat Tuhan itu merasa senang ketika kita memberi. Yang membuat Tuhan itu memberikan nilai tambah tersendiri bagi kita. Jangan tunggu kaya dulu baru memberi. Jangan juga berpikir yang memberi itu hanya khusus orang kaya. Kita menjadi orang pesimis. Saya kan, waduh saya ini orang miskin. Saya ini kan penghasilan saya begini. Saya ini kan tidak punya pendapatan. Jangan Bapak Ibu. Karena prinsip tabur tuai itu berlaku dalam kehidupan kita. Takaran yang kita pakai untuk memberi pekerjaan Tuhan. Itu juga yang dipakai Tuhan. Takaran yang sama itu juga yang dipakai Tuhan untuk memberkati kita. Melalui kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, mari berikan yang terbaik bagi Tuhan. Saya percaya Tuhan sebagai hakim, Dia adalah yang menilai apakah hatimu benar-benar memberi dengan sungguh-sungguh, apakah hatimu memberi dengan penuh kemurahan, apakah hatimu benar-benar tulus, ikhlas untuk berkorban bagi Tuhan. Penilaian itu ada dalam tangan Tuhan. Ketika Daud dipilih saudara menjadi raja, memang saudara-saudara Daud itu ada yang dari segi perawakan, segi fisik sangat menunjang sekali untuk menjadi raja. Tetapi kenapa Samuel pada saat itu tidak mengurapi saudara-saudara Saul? Tapi kenapa Daud lah yang diurapi oleh Tuhan menjadi seorang raja? Karena Tuhan berkata kepada Samuel, manusia boleh melihat dari luar, dari rupa, tetapi aku melihat hati. Bila hati-hati kita, minta Tuhan, supaya Tuhan mampukan kita memberi yang terbaik pagi hari ini. Kita minta Tuhan, supaya Tuhan juga mampukan kita untuk berkorban bagi pekerjaan Tuhan. Saya yakin, melalui firman Tuhan ini, Tuhan Yesus pasti memberkati kita semua pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Ajari kami Bapa sidang jemaat-Mu Bapa untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk berkorban yang terbaik bagi pekerjaan Tuhan. Ajari kami Bapa, agar kami memiliki hati yang penuh dengan kemurahan untuk memberi bagi pekerjaan Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk belajar memberi di tengah-tengah kekurangan. Ajari kami Tuhan tidak setengah hati di dalam memberi yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, sidang jemaat-Mu pagi hari ini yang terus masih berada di rumah. Tuhan memberkati, Tuhan memberkati pekerjaan, pergumulan, memberkati rumah tangga, memberkati ekonomi mereka. Bahkan Tuhan, apa yang menjadi pergumulan mereka, Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa. Biar kebenaran firman-Mu ini terus berbicara di dalam setiap hati kami sidang jemaat melalui kuasa Roh Kudus-Mu Bapa. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Di dalam nama Yesus, firman Allah yang hidup, yang hadir di tengah-tengah kami dan sudah memberkati kami semua pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, tadi kita sudah bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hamba-Nya. Biarlah apa yang sudah kita dengar bersama-sama dalam firman Tuhan ini kita terapkan dalam kehidupan kita sekalipun dalam kehidupan kita sehari-hari. Puji Tuhan, kita akan memberikan persembahan buat Tuhan. Baik, sebelum kita memberikan persembahan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan surga, segala puji hormat kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan, di mana kami tiada henti-hentinya datang ucapan syukur kami. Engkau baik, Engkau masih mengasihi kami, Engkau masih memberikan nafas kehidupan buat kami. Puji Tuhan, kami sudah
naikkan puji-pujian penyembahan kami. Di saatnya kami akan memberikan persembahan Tuhan. Namun sebelumnya Tuhan, Kau berkati tangan-tangan yang akan memberikan persembahan. Besar atau kecilnya Tuhan, biarlah Kau akan memberkati persembahan kami Tuhan. Biarlah persembahan ini boleh menjadi pelebaran akan kerajaan-Mu kami di bumi, khususnya buat gereja-Mu tempat ini Tuhan. Kau berkati tangan-tangan yang akan memberikan persembahan. Kami sambut persembahan-Mu hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Baik, kita naikkan pujian, katakan bawalah persembahan-Mu ke dalam rumah Tuhan. Bawalah persembahan-Mu ke dalam rumah Tuhan. Lebih baik memberi daripada menerima. Bawalah dengan sukacita, Tuhan akan memberkatimu di dalam pekerjaan dan setiap usahamu. Bawalah persembahanmu, bawalah persembahanmu ke dalam rumah Tuhan. Lebih baik memberi daripada menerima. Bawalah dengan sukacita, Tuhan akan memberkatimu di dalam pekerjaan dan setiap usahamu. Di dalam pekerjaan dan setiap usahamu. Terima kasih buat persembahannya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kita akan kembalikan segala puji, hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Kita naikkan pujian, katakan Kau Rajaku. Nanti Pak Kepala Sidang akan menuntut kita dalam doa berkat. Segala puji, hormat, syukur kami kembalikan kepada Engkau Tuhan, sebab Engkau Yesus Tuhan Raja kami yang layak menerima pujian penyembahan kami pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur
Tuhan telah menyertai rangkaian ibadah kami dari awal, pertengahan hingga kini akan berakhir Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat firman yang begitu luar biasa, bahwa kami harus memberi yang terbaik dalam situasi masih Natal ini Tuhan. Biar kami terus belajar memberi yang terbaik kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu yang telah selesai berbicara. Tuhan terus memberkati pelayanannya, dan kami jemaat-Mu biar kami terus belajar untuk menerapkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, minggu ini Tuhan kami pertaruhkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami akan melewatinya Tuhan. Kiranya Tuhan akan menyertai kami. Kami akan menyambut tahun yang baru. Biarlah akan menjadikan perenungan tersendiri bagi kami Tuhan sepanjang minggu ini. Sehingga kami belajar mempersiapkan diri kami untuk menyongsong tahun baru yang sudah ada di depan kami 1 minggu ke depan ini Bapa. Terima kasih Tuhan, segala rutinitas kami, aktivitas kami sepanjang minggu ini, kiranya Tuhan Engkau menyertai dan memberkati. Biar apa yang kami lakukan Tuhan akan mempermuliakan nama-Mu. Anak-anak-Mu yang sementara mengalami kelemahan tubuh, sekali lagi Tuhan jamah dan sembuhkan mereka. Dan mereka akan dipulihkan, dan mereka akan menjalani hari-hari ini Tuhan, mengakhiri akhir tahun dan menyambut tahun baru dengan suatu kesehatan yang sempurna daripada Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, hamba berdoa Tuhan, mengucap syukur juga di mana Tuhan telah menyertai kegiatan Natal kami, sehingga telah berlangsung dengan baik, semua karena pertolongan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, hamba berdoa Tuhan, menyerahkan Tuhan anak-anak-Mu yang menjalani masa liburan Tuhan di akhir tahun ini Tuhan. Biar Tuhan mereka menjalaninya Tuhan dengan tetap bersandar kepada Engkau, tetap berharap kepada Engkau, dan mengandalkan Engkau senantiasa di dalam kehidupan mereka Bapa. Terima kasih Bapak, terima kasih yang mungkin sementara melakukan liburan Tuhan, mengunjungi keluarga, orang tua mereka Tuhan, sanak famili. Tuhan juga akan menyertai dan memberkati setiap perjalanan anak-anak-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, biar pertemukan kembali kami di awal tahun yang baru Tuhan, di dalam kegiatan rutin kami, ibadah kami yang masih diizinkan secara online Tuhan, kami tetap pertaruhkan ke dalam tangan-Mu. Biar kami akan melakukan yang terbaik, memberikan yang terbaik kepada Engkau Bapa. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sekali lagi upaya pemerintah untuk melakukan vaksinasi di awal tahun 2021 ini Tuhan. Tuhan memberkati sehingga semua masyarakat yang akan divaksin Tuhan akan siap dan akan siap menjalani kehidupan yang baru di tahun yang baru Tuhan, dengan mengandalkan kekuatan yang daripada Engkau saja Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih. Bapak Ibu, mari angkatlah tangan-Mu dan terimalah berkat Allah pada pagi hari ini. Akhirnya Bapak Ibu saudara-saudaraku sekalian, biarlah damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dan anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan Roh yang Kudus akan tetap menyertai kita sekalian, mulai dari saat ini sampai Maranatha. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut berkat-Mu. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ada beberapa pengumuman. Yang pertama, kami sampaikan bahwa acara tutup tahun kita pada tahun ini kita akan ibadah secara online juga, dan tayangan perdana akan mulai ditayangkan pada jam 10 malam tanggal 31, sehingga Bapak Ibu saudara-saudara sekaligus mengikuti ibadah tutup tahun dan buka tahun. Jadi kita mengakhiri 2020 dan kita akan siap menyambut 2021. Jadi Bapak Ibu akan mengikutinya secara online di rumah masing-masing dan di tempat tinggal masing-masing, karena masih tetap ada himbauan supaya protokol kesehatan kita tetap ikuti. Jadi kegiatan-kegiatan yang bersifat kerumunan dan pesta pora dan sebagainya menyambut tahun baru mungkin akan dikurangi, dan kemungkinan besar akan dikurangi kegiatan-kegiatannya sehingga tidak mengganggu pemerintah di dalam berupaya untuk mengurangi angka
penularan COVID-19 di kota kita dan bahkan di seluruh Indonesia. Dan Bapak Ibu yang akan melakukan liburan, ya kami ucapkan selamat bertemu dengan keluarga, bersama famili. Dalam kami Tuhan menyertai dan memberkati kita sekalian. Ya, ini saja pengumuman yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.